Dalam kesempatan kali ini, saya tertarik untuk mengomentari berita yang sedang viral, di mana kediaman Kiai KR Tenor Ihya ini kemarin malam digeruduk oleh puluhan orang dan mengancam akan mendatangkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Saya tidak tahu itu dalam rangka apa, atau kesalahan Kiai Nur Ihya terkait masalah apa. Saya tidak mau berspekulasi, tetapi yang jelas Kiai Nur Ihya ini lantang sekali dalam membahas kepalsuan nasab Ba'alawi. Apakah penggerudukan kemarin ini terkait masalah gencarnya Kiai Nur Ihya dalam membahas nasab Ba'alawi, atau justru karena Kiai Nur Ihya membahas terkait tunangan yang menyangkut pondok pesantren besar, yaitu Lirboyo, di mana Lirboyo ini mau mantu lagi dan mau mendapat mantu dari golongan Habib. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tetapi yang jelas cara-cara dengan modal kekerasan semacam itu ini bukan cerminan orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang tidak berpendidikan. Jika memang itu alasannya masalah nasab, maka masalah nasab Ba'alawi ini kaitannya dengan kajian ilmu, bukan dengan otot. Saling adu data, saling adu argumentasi, dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Karena sekali lagi urusan nasab ya urusan kajian ilmiah. Maka berperang dalam urusan nasab ya perangnya lewat adu data, bukan adu fisik, apalagi sampai mengancam. Nah, penonton yang belum sempat melihat seperti apa kegaduhan di kediaman Kiai KR Tenor Ihya, bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Tamu yang tidak dikenal memaksa masuk, mengancam kalau nggak keluar besok akan saya datangkan ribuan orang untuk menuju ke sini. Ini urusannya saya kami gembok jam 12 jam kesannya buatan sampai ke jalan daripada warga aja. Baik. Ini benda. Dari video yang baru saja kita saksikan, itu adalah kediaman Kiai KR Tenor Ihya. Di situ banyak orang-orang berlalu lalang, ada pasukan dari PWI-LS dan juga ada aparat dari TNI yang menjaga keamanan di sekitar lokasi kediaman KR Tenor Ihya. Jika memang kegaduhan itu karena
Kiai Nur Ihya menyinggung orang-orang yang nasabnya diungkit, atau itu menyinggung pondok pesantren Lirboyo, maka menyinggung manapun untuk menyelesaikan masalah itu ya tidak dengan kekerasan semacam itu. Jadi tidak main ancam-ancam, tidak main adu otot lah. Itu cara-cara yang sangat keji menurut saya. Dan nampaknya Kiai Nur Ihya juga sempat membahas terkait tunangan di pondok pesantren Lirboyo. Dan sesaat setelah video itu mungkin mendapat kecaman dari orang-orang Lirboyo atau paling tidak alumni Lirboyo, maka Kiai Nur Ihya merasa salah. Sehingga Kiai Nur Ihya ini menghapus video yang berkaitan dengan Lirboyo tersebut. Kemudian Kiai Nur Ihya membuat satu video, yaitu klarifikasi permintaan maaf kepada pondok pesantren Lirboyo. Dan Kiai Nur Ihya berjanji tidak akan mengulangi untuk menyinggung pondok Lirboyo lagi. Nah, seperti apa klarifikasi dari Kiai KRT Nur Ihya? Akan saya tampilkan video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saya Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri beserta dengan seluruh ikatan atau himpunan santri dan alumni Lirboyo atas kekhilafan apa yang saya sampaikan tentang masalah lamaran dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan akan men-take down video saya yang berhubungan dengan Lirboyo, dan kedepannya saya tidak akan menyinggung lagi keluarga besar Lirboyo. Demikian klarifikasi supaya tidak dipahami dengan pemahaman yang salah oleh semua pihak, bahwa kami tidak berniat ya untuk hal-hal yang membawa mandorot bagi semua pihak. Kita semua bersaudara, semua umat Islam adalah ikhwah, bersaudara, tidak ada permusuhan antara kita, hanya saling menasihati satu sama lain di antara kita. Kalau memang nasihat saya diterima salah, ya maka saya tetap minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Lirboyo dan seluruh alumni dan santrinya. Semoga Lirboyo tetap jaya selamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang baru saja kita saksikan, itulah klarifikasi atas merasa bersalahnya KRT Nur Ihya yang menyinggung pondok pesantren Lirboyo. Sikap semacam ini patut diacungi jempol. Dan sikap semacam ini merupakan watak asli orang-orang pribumi, di mana ketika salah ya mengakui kesalahannya dan segera mungkin meminta maaf. Nah, ketika KRT Nur Ihya dengan gentleman meminta maaf kepada pondok pesantren Lirboyo karena KRT Nur Ihya ini merasa bersalah telah menyinggung pondok pesantren Lirboyo, akan saya bahas terkait hal semacam ini. Artinya jika kiai pribumi ketika melakukan kesalahan, maka tidak gengsi untuk meminta maaf. Nah, bagaimana dengan mereka orang-orang yang berjubah? Saya langsung bahas
dan saya belak-belakan terkait hal ini. Misalnya Habib asal Pekalongan, yaitu Pak Lutfi bin Yahya, yang nyata-nyata telah melukai hati seluruh warga Indonesia karena memalsukan beberapa makam dan juga memalsukan nasab KRT Sumodiningrat. Karena Pak Lutfi selama ini mengakui dan mengklaim bahwa KRT Sumodiningrat ini merupakan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sementara menurut ahli sejarah dan sudah diputuskan kemarin dalam waktu yang belum lama ini bahwa KRT Sumodiningrat ya bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Di samping memalsukan nasab KRT Sumodiningrat, Pak Lutfi juga memalsukan makamnya. Karena makam yang asli ini ada di Jogja dan makam palsu buatan Pak Lutfi bin Yahya ini ada di Semarang. Bagaimana Pak Lutfi ya tidak meminta maaf? Nah itulah bedanya ulama pribumi dan ulama atau ulama yang bukan dari pribumi. Ulama pribumi ini dengan ringan hati ketika merasa bersalah, ia meminta maaf. Nah, seorang ulama tak ubahnya KRT Nur Ihya ini juga bisa salah dan bisa ceroboh. Seorang ilmuwan, seorang ahli ilmu ini boleh salah. Tetapi ketika menyadari atas kesalahannya, ya jangan gengsi untuk meminta maaf. Dan kita patut mengacungi jempol dan mengapresiasi atas sikap KRT Nur Ihya yang segera membuat video klarifikasi permohonan maaf. Nah, di samping Pak Lutfi yang telah melukai hati seluruh masyarakat Indonesia karena memalsukan nasab KRT Sumodiningrat dan memalsukan makamnya, saya juga akan membahas sejarah di mana Habib-Habib Alawi seperti Taufik Assegaf yaitu menghina kiai pribumi dengan merendahkan cucu dari salah satu pendiri NU yaitu Kiai Haji Asep Saibuddin. Kemudian penghinaan terhadap Gus Dur oleh Rizik Syihab yang dikatakan buta mata, buta hati. Kemudian ada salah satu Habib lagi yang menghina mantan Wakil Presiden RI, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang katanya disebut sebagai babi. Apakah kita pernah mendengar ulama-ulama dari sono ini kemudian mengakui kesalahannya dan kemudian meminta maaf kepada publik dan menyadari bahwa apa yang sudah diucapkan itu salah? Kita belum pernah mendengar. Nah, saya mengajak berpikir kepada seluruh penonton video saya. Itulah bedanya sikap Kiai Nusantara dan sikap ulama dari sono. Kiai Nusantara ketika salah maka tidak gengsi untuk meminta maaf. Tetapi ulama dari sono ini ketika salah pun dia akan membela dan akan selalu merasa benar. Dengan bukti, saya belum pernah mendengar ulama dari sono ini ketika salah kemudian meminta maaf secara publik. Dan saya mengajak kepada seluruh penonton video saya, langkah yang ditempuh oleh KRT Nur Ihya ini patut mendapat apresiasi. Dengan gentle meminta maaf kepada lembaga besar Lirboyo. Dan ini seyogianya bisa menjadi contoh kepada kita semua bahwa pentingnya menyadari atas kesalahan jika memang kita melakukan kesalahan dan jangan gengsi untuk mengakui kesalahannya. Dan saya acungi kepada KRT Nur Ihya atas sikap rendah hatinya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.